Halo, selamat sore teman-teman LPDP, baik yang LPDP maupun non LPDP. Selamat berjumpa kembali lagi sama saya ya. Tadi jam 3 kita sudah ada webinar tentang climate change. Topiknya cukup berat ya. Jadi how can we keep suhu di dunia itu antara 1 derajat sampai nggak lebih dari 2 derajat. Jadi ada beberapa takeaway yang bisa kita lakukan secara simple. Dan kali ini lebih spesial karena kita akan punya satu special guest ya. Jadi topik webinar kita terbagi menjadi 2 tipe sebenarnya, yaitu satu adalah inside out, jadi kita minta teman-teman LPDP untuk men-share apa yang kita pelajari di kampus ke dunia luar. Yang kedua adalah kita akan minta pembicara di luar nih, seperti itu ya, pembicara di luar yang cukup punya reputasi yang baik dan cukup punya nama dan cukup punya pengalaman yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman awardee yang ada di LPDP. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya perkenalkan pembicara kita. Jadi beliau cukup spesial karena saya pertama kali bertemu dengan beliau itu waktu di Microsoft. Please give applause to Pak Hermawan. Halo Pak, apa kabar? Halo semua, nama saya Hermawan, salam kenal. Oke. Terima kasih buat Vero untuk kesempatannya, dan nggak nyangka suaranya Vero ternyata empuk. Jadi harusnya memang cocok untuk penyiar broadcast Penyiar online. radio malam ya Pak ya. Kalau penyiar radio siang itu kan suaranya treble, kalau malam ngebass ya. Halo pemirsa, apa kabar? Seperti itu. Oke. Jadi saya perkenalkan Pak Hermawan sedikit ya. Jadi beliau dulu di Microsoft dan cukup cepat sekali karirnya. Dan satu hal yang terakhir, beliau itu berada di Intel as a director, one of the director. Dan beliau ini juga luar biasa, walaupun kesibukannya sebagai director, tetap tidak melupakan akademis ya. Jadi S1, S2 nggak cukup buat beliau. Sekarang S3 ya Pak ya? Betul, betul. Ngomongin apa Pak S3-nya Pak? Jadi S3-nya sekarang masih candidate doktor by the way. Jadi setelah Vero by the way post yang di path sama Instagram itu, banyak yang tanya dan congratulate gua by the way. Wah, sudah lulus ya, padahal belum. Jadi yang tepat itu adalah candidate doktor. Is perception versus reality Pak, tapi Betul. perception itu penting Pak. Betul. Jadi ambil doktor in business admin, tapi majornya ambil talent management, dan risetnya sekarang tentang millennial workforce. Oke, pas banget ya. Gitu. Oke. Jadi hari ini teman-teman, kita akan membahas ya tentang managing up. Bagaimana kita sebagai teman-teman milenial ya, istilahnya anak-anak muda nih. Bagaimana anak-anak muda bisa kembali ke dunia kerja dan bagaimana kita bisa survive dan nggak hanya survive tapi juga excel dalam sisi karir maupun yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama Pak, saya persilakan Pak Hermawan untuk memulai sesinya. Mungkin silakan teman-teman sih saya blok 1 jam, tapi biasanya pengalaman kita itu webinar itu lebih dari 1 jam karena pertanyaan banyak sekali. Jadi so please the stage is yours. Oke, thank you. Halo semua, semoga logat Surabaya saya tidak terlalu aneh di webcast. Tapi konsepnya gini. Ini yang Vero sempat minta adalah survival tips untuk milenial, karena kenapa topik ini menarik. Sebenarnya kalau bisa next slide, oke. Sebenarnya yang menarik begini. Pertama dalam histori di dunia itu pertama kali dunia melihat gitu ya 3 generasi dalam satu tempat kerja. Sebelumnya belum pernah. Oke, kenapa sebelumnya belum pernah? Karena dunia sebelumnya selalu perang dunia 1, perang dunia 2, jadi belum sempat ada generasi berikutnya udah perang, udah pada mati gitu ya. Jadi ini pertama kali dalam sejarah dunia dalam satu tempat ada 3 generasi. Generasi itu di label dengan baby boomers, Gen X sama millennial. Nanti gua jelasin apa itu mereka. Nah sekarang next slide. Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun 2016 ini, baby boomers itu siapa sih? Baby boomers itu konteks kita by the way orang kerja ya, bukan sekolah, bukan di rumah gitu ya. Mungkin sebagai tambahan sedikit Pak. Jadi konteks sedikit ya Pak ya. Jadi saat ini penerima beasiswa LPDP
itu berjumlah sekitar 13.000. Oke. Dalam hanya 4 tahun, kita sudah memberangkatkan 13.000 orang studying in the top university. Wow, luar biasa. Ketika pulang, biasanya setiap tahun kita menerima sekitar 1.500 sampai 2.000 lulusan. Oke. Problemnya tebak apa? Apa itu? Problemnya adalah ada dua. Lulus balik, lah ternyata overqualified. Oke. Ijazah saya S2 dari Harvard, S2 dari Oxford, S2 dari sini, dari sana. Di Indonesia kok mintanya nggak setinggi itu, Pak. Oke, Kayak gitu. oke. Terus kedua adalah ketika balik ke perusahaan Indonesia, pastinya salah satu syarat untuk keterima LPDP adalah mau mengabdi. Oke. Dan kita nasionalisme cukup tinggi, sehingga kita akan balik, biasanya kita ingin kerja di perusahaan either multinasional atau lokal. Oke. Tapi reality check-nya adalah ketika balik ke kantor, bosnya umurnya 50. Betul. Bosnya umurnya 60. Itu Oke. Pak. Jadi biasanya kok agak frustasi gitu. Ini kok saya pingin lari, tapi kok bapaknya pingin pelan-pelan tuh gimana? Ya Oke. itu konteksnya sedikit. Awesome. Jadi kita pas. Jadi kalau dilihat dari sisi umur di 2016, baby boomers itu tahun 2016 ini umurnya 52 sampai 70. Most likely levelnya adalah director atau senior director atau CEO. Ada juga yang tertinggal ya Pak ya. Betul. Gen X itu usia generasi saya, yaitu antara 35 sampai 51 dan umumnya sekarang jadi manager atau senior manager, GM, VP dan seterusnya. Milenial adalah mereka yang umur 21 sampai 34. Nah, pertanyaannya adalah sebentar saya next. Kenapa ini penting? Karena begini, kalau dilihat secara statistik, kita ambil dari BPS Agustus 2015. Lihat bagaimana milenial itu tumbuh signifikan, sehingga kalau dilihat dari setiap 10 pekerja, ya, tahun 2008 itu milenialnya 2. Kemudian tahun 2011 setiap 10 pekerja milenialnya 3. Ya. Ternyata tahun 2015 sekarang dari setiap 10 ada 4. Jadi 2016 bisa ditebak akhirnya pertama kali dalam sejarah di Indonesia pekerja itu atau semua yang bekerja milenialnya lebih dominan daripada angkatan atasnya. Oke. Sehingga disinilah kenapa ada semacam konflik. Kenapa konflik itu terjadi? Karena setiap generasi itu punya values tersendiri, punya pengalaman hidup sendiri, punya like dislike, pokoknya mereka punya preferensi sendiri dan mereka punya trait sendiri tentang yang mereka bawa ke tempat kerja. Oke? Nah, kenapa kita harus peduli tentang mengetahui masing-masing? Jadi slide saya berikutnya adalah menceritakan masing-masing generasi itu punya traits-nya apa gitu kan. Kenapa itu penting? Karena satu, effectiveness. Jadi by default 3 generasi ini punya kesukaan sendiri-sendiri, cara kerja sendiri-sendiri yang by default akan clash. Oke. Sehingga langkah pertama untuk langkah pertama buat kita untuk supaya kita lebih produktif dalam bekerja adalah mengetahui masing-masing punya perbedaan itu seperti apa. Jadi sangat-sangat penting bahwa setiap generasi tahu masing-masing generasi itu sukanya apa dan kenapa berbuat seperti itu supaya dalam berkolaborasi bekerja bisa efektif. Berikutnya, kenapa itu penting? Coba balik ke tadi, next lagi. Tentang competitiveness. Oke, diakuin atau tidak bahwa milenial pekerja ini makin lama akan mendominasi dan nanti juga akan didesak oleh Gen Z. Gen Z itu adiknya milenial, gitu ya. Oke. Jadi kalau company itu mau attract kalian yang milenial itu, company juga harus berubah. Oke. Kenapa berubah? Supaya bisa menarik lebih banyak milenial yang jago-jago ini mau masuk ke perusahaannya. Jadi effectiveness dalam bekerja dan competitiveness untuk mendapatkan talent. Nah, next kita lihat. Ayo kita lihat bagaimana 3 generasi itu akan clash. Oke, kita lihat satu-satu ya. Milenial. Jadi kenapa? Jadi
bukan problem statement. Briefnya begini. Setiap generasi itu behave such a way itu karena pengalaman hidup. Jadi kalau Vero tebak kira-kira antara tahun 1946 sampai 64 itu ada kejadian apa sih di dunia? Mereka lahir tahun 46, artinya Perang Dunia Kedua berakhir. Setelah itu Perang Dunia Kedua ada ini ya, Man Land on the Moon. Betul. Setelah Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi dengan dunia? Agak lupa sih Pak, karena hancur ya? Juga. Enggak, iya. Hancur. Hancur ya. Jadi apa yang terjadi kalau baby boomers itu lahir setelah Perang Dunia II? They are tougher. Jadi bapaknya itu namanya silent generation. Bapaknya, ibunya punya bayi lahir tahun 1946 sampai 64, mereka dibesarkan dalam kondisi seperti apa menurut Vero? Setelah Perang Dunia Kedua pastinya dunia hancur. Kondisi tough, dunia hancur, ekonomi juga pasti cukup berantakan karena habis uang untuk perang. Artinya adalah they are really starting from scratch ya, harusnya. Betul. Jadi generasi baby boomers ini adalah generasi yang dikenal adalah generasi yang membangun dunia. Oke. Seluruh dunia hancur karena perang. Mereka yang bangun building baru, mereka yang bangun jalan baru, mereka yang bangun, termasuk di perusahaan, mereka lah yang membangun perusahaan dari nol. Oke. Nangkap ya? Jadi kira-kira, karena ini slide ini akan merangkum semua pembicaraan kita ke belakang. Kalau orang, dia yang dalam hidupnya, pengalaman hidupnya dia yang bersusah payah membangun segala sesuatu dari nol, kira-kira traits-nya apa? Kira-kira apa yang mereka value dalam hidup? Adalah saya nggak ingin kehilangan apa yang sudah saya bangun. Karena saya udah bangun susah payah dan saya akan jaga itu dengan cara saya akan pastikan mungkin kerja keras, command and control. Saya pastikan anak buah saya itu mengikuti visi dan arahan dari yang saya inginkan. Exactly. Jadi karena dalam hidupnya dia itu setengah mati. Jadi kalau kalian ingat konglomerat Indonesia yang pertama Lim Swee Leong yang jualan modal toko kelontong begitu ya. Sadino juga. Iya. Apa traitsnya mereka bahwa hidup itu kerja keras. Hidup itu kerja keras. Dan hidup itu harus benar-benar kerja keras dan harus loyal. Harus loyal, kerja keras ya. Karena hasil itu tidak bisa didapat dengan instan. Benar. Command and control. Iya, kenapa orang itu harus benar-benar diajarin gini loh caranya gitu ya. Kalau A ya A, B B. Betul. Keras. Ya. Kenapa? Karena hidupnya memang keras. Iya. Nah, sekarang next kita lihat generasi saya. Lahir antara 64 sampai 80. Dia anaknya baby boomers. Yep. Bapaknya, ibunya kerja terus tiap hari. Anaknya pulang sekolah, tinggal sendirian. Karena bapak ibunya kerja sibuk segala macam. Kira-kira generasi saya itu punya traits-nya apa? Kalau saya boleh bilang mungkin satu, kurangnya kasih sayang orang tua sehingga mencari sendiri jalannya. Exactly. Jadi generasi baby boomers adalah, generasi Gen X adalah satu generasi yang merindukan kasih sayang orang tuanya, karena orang tuanya sibuk bekerja, membangun bisnis, membangun negara, membangun macam-macam. Maka mereka adalah generasi yang pertama kali dalam sejarah memvalue work-life balance. Sedangkan generasi baby boomer itu ya work aja. Iya dong. Jadi anaknya bilang, saya nggak mau kayak papa saya. Hidup bukan cuma bekerja, hidup bukan cuma uang. Hidup adalah family. Jadi istilah work-life balance segala macam itu diciptakan oleh si Gen X. I see. Ya. Jadi ngerti ya. Jadi mereka dalam leadership style nanti ada ya. Mereka lebih ngomong, mereka lebih mau terima feedback karena family man, family woman. Oke. Next. Nah ini generasi kalian. Gimana tuh? Nah, generasi kalian itu sebenarnya bisa dibilang adiknya Gen X atau anaknya Gen X, tergantung dari kalau lahirnya 1964 berarti kalian anaknya milenial gitu ya. Gen X gitu ya. Jadi apa traitsnya milenial? Jadi gue jawab aja karena masa lu jawab traitsnya lu sendiri gitu ya. Jadi si milenial ini lahir tumbuh dalam kasih sayang berlebih dari orang tua Gen X.
Kenapa kasih sayang berlebih? Kan Gen X-nya maunya family time. Ya. Jadi milenial ini di raise dalam kondisi dia nggak minta pun dikasih. Begitu lahir, dapat iPad sentuh-sentuh. Zaman itu mungkin Walkman kali, Pak. Gede dikit belum butuh handphone dikasih handphone. Oke? Kalau bisa les macem-macem, gitu ya. Sehingga dari cerita tadi milenial umumnya apa? Well educated satu pastinya, fasih teknologi. Ya, fasih teknologi. Terus kemudian karena mereka dibesarkan di lingkungan yang saya bisa bilang aman mungkin ya, mereka lebih mengutamakan passionnya mereka. Betul. Sedangkan generasi baby boomer X itu mereka masih mikirin, oke, saya harus kerja untuk hidup. Tapi kalau mereka kerja untuk passion. Betul. Karena sudah kebutuhan dasar tercukupi kan. Nah, Gen X kerja untuk family. Jadi baby boomers kerja untuk hidup, Gen X kerja untuk keluarga, milenial kerja buat gua sendiri, gitu kan. Nah, sehingga pada saat ini dikumpulkan dalam satu lingkungan pekerjaan, di mana baby boomers jadi senior director, Gen X-nya jadi senior manager, milenialnya baru masuk, clash. Make sense. Karena menurut baby boomers, kerja harus kerja keras dong. Kalau perlu sehari jangan 8 jam, 12 jam. Oke? Yep. Gen X bilang, enak aja, saya kan punya family. Gitu kan. Milenialnya, ini bos-bos saya ini ngerjain gitu aja lama bener sih. Padahal pakai teknologi bisa gitu. Ini kelihatannya banyak teman-teman yang senyum-senyum sendiri. Iya, bodoh banget gitu kan. Dan seterusnya. Oke, tapi ini slide penting banget. Kenapa? Summary dari slide ini adalah setiap generasi tidak salah, tidak benar. Mereka memang behave seperti itu karena pengalaman hidupnya. Jadi moral of the story adalah setiap generasi harus tahu kenapa tiap generasi itu berperilaku berbeda. Karena step nomor 1 untuk bisa kolaborasi adalah understanding difference. Oke. Jadi paling nggak salah-salahan. Jadi si baby boomers nggak salah-salahan. Ini anak baru masuk fresh graduate, kerja nyanyi-nyanyi terus, kerja itu yang benar gitu kan. Nah, tapi hopefully baby boomers juga pernah dengar cerita ini, jadi mereka tidak melabeling negatif, tapi memang milenial tuh. Iya. Gitu kan. Milenial juga jangan lihat senior direkturnya sampai malam nggak pulang-pulang, langsung labeling orang ini nggak punya hidup, hidup kok cuma buat bekerja, gitu kan. Nggak boleh labeling gitu, karena buat baby boomers seperti itu tuh adalah aktualisasi diri. Mereka happy ngerjakan seperti itu. Jadi setelah understanding baru bisa kolaborasi. Coba next, kita pil satu-satu ya. Jadi baby boomers mereka value tentang recognition, hard work. Tadi kita sudah bahas ya, jadi kita bisa skip agak cepat nih. Gen X work-life balance. Ya. Kenapa? Karena tadi millennials, community, fair play, diversity, dan seterusnya. On the job, baby boomers apa? Driven. Oke. Dia mau I live to work gitu kan. Gen X independent. I want to you work to live. Kalau satunya I live to work, satunya I work to live gitu kan. Kalau milenial ya kerja itu untuk aktualisasi diri. Iya, ini gue. Gitu. Self confident. Nanti ada pertanyaan tentang self confident, tapi kita simpan dulu nanti. Oke. Work ethic, workaholic. Oke. Gen X, kalau bisa prioritization. Jadi kalau ada pekerjaan di prioritas supaya apa? Bisa cepat pulang, bisa ketemu suami, keluarga, atau istri, atau anak. Betul. Milenial, wah kerja itu jangan cuma satu. Saya kan bisa ngerjain banyak hal. Kerjaan gitu doang kan selesai. Kadang malah nggak selesai. Banyak kerjaan gitu kan. Dan entrepreneur. Jadi milenial itu lebih entrepreneur. Makanya kenapa startup itu muncul, itu sebenarnya yang ngedrive adalah generasi milenial. Kenapa mereka nggak suka dengan tatanan yang baku yang sudah diset oleh baby boomers, dan milenial percaya ada cara lain untuk melakukan dengan lebih efektif dan dengan menggunakan teknologi, dengan istilah kerennya sekarang disruptif. Intinya mereka nggak suka sama status quo. Ya, karena cara begitu mah ada cara lebih gampang, lebih cepat, ya lebih murah gitu kan. Nah itu semua milenial yang ngedrive.
contoh paling nyata inilah ya, Uber Betul, versus betul. taksi dan seterusnya ya. Betul. Buat baby boomers, kerja itu adventure, jadi life experience. Buat Gen X, kerja itu kontrak. Ya kalau bisa, pokoknya 9 to 5 selesai, saya mau pulang, saya mau Pokoknya 9 sama sampai 5 aja gitu. saya mau sama Lebih keluarga. lembur. Betul. Ya. Milenial kerja itu adalah tools untuk mengaktualisasi diri atau punya personal mission gitu ya. Kerja itu hanya tools. Oke. Communication style. Baby boomers ya harus ketemu dong. Iya. Kira-kira kenapa harus ketemu? Dari life experience-nya dia. Karena mereka berasal dari dunia hancur, mereka mungkin lebih tidak percaya sama orang mungkin. Bisa jadi. Satu lagi, itu is good point. Ada poin tambahan bahwa mereka kan kerja keras. Jadi mereka value recognition. Jadi kalau face to face, mereka tuh mau establish dia punya authority. Oke. Di all level, nggak harus senior director. Orang kalau sudah senior di perusahaannya, walaupun dia levelnya bukan director, tapi cukup senior. Senior ini artinya sudah lama mungkin. Iya, sudah tua juga sih by the way. Jadi di level mereka sudah senior itu, mereka mau establish I'm expert di sini. Oke. Jadi kalau meeting face to face, walaupun anak buahnya mungkin levelnya lebih tinggi, waktu meeting dia maunya face to face, dia mau establish. Saya ngerjain ini 25 tahun. Anda walaupun jadi manajer saya baru 5 tahun. Jadi dia mau establish punya. Intinya siapa lu kemarin sore, gue udah tahu semua ini. Oke, dapat good point. Ya, recognition. Dia establish authority. Nah, buat Gen X, email oke. Kenapa? Nggak harus meeting lah, lewat email juga oke lah. Kan saya mau lebih banyak waktu dengan keluarga gitu kan. Nah, buat milenial, interestingly, instant messaging itu mengalahkan email secara riset. Jadi sekarang milenial itu punya perception bahwa instant messaging lebih cepat daripada email. Padahal kalau sama-sama dalam waktu bersamaan ditekan, satunya send, satunya WhatsApp, oke, nyampainya sama sebenarnya. Cuman instant messaging itu dipersif lebih cepat. Makanya moving forward banyak enterprise itu implement instant messaging, secure instant messaging untuk corporate apa segala macam, keperluannya supaya mereka bisa address. Saya interested untuk double click di situ karena mungkin apakah ini karena seperti ini ya, karena baby boomers itu lebih detail oriented sehingga kalau mereka berkomunikasi lebih prefer, atau mungkin Gen X lebih prefer detail, panjang dan jelas ketimbang milenial di mana mereka sangat attention span-nya sangat pendek, sehingga kayak misalnya saya WhatsApp Pak Hermawan misalnya, Pak gimana? Pak ini, padahal sebenarnya kan itu bisa jadi satu email, ya kan, daripada terpotong-potong. Tapi buat mereka kayak, oh saya mau ngirim ini ke Pak Hermawan, oh habis itu saya mau ngirim ini ke orang ini. Seperti itu, apakah karena itu? Iya, salah satunya juga karena multitasking itu ke sana. Oke, kita by the way time check udah berapa menit? Wah, 25. Tinggal 3 menit lagi sebelum Q&A ya. Santai aja Pak. Ya. Oh ya, by the way teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di Q&A part, nanti kita akan jawab ketika sesi tanya jawab ya. Nah, baby boomers, reward itu apa? Money semua orang butuh lah ya. Tapi highlight di sana adalah title, recognition, namanya dicatat di tembok. Makanya kalau saya lihat misalnya saya nggak mau mengkotak-kotakan ya, misalnya kita ke DPR atau kemana itu, kalau misalnya datang ke mejanya Pak siapa itu gede banget Pak di depan, Bapak Dr. Andes Hermawan Sutanto, kalau perlu panjang tuh gelarnya Prof. Dr. Ir, panjang semua ada tuh. Kenapa? Kira-kira? Ya tadi recognition. Jadi mereka pingin ketika orang ketemu itu, wah ini Prof. Dokter nggak main-main nih orang nih. Betul. In all level. In all level. Jadi bahkan kalau datang ke, nggak harus orang sukses, orang biasa-biasa aja, tapi kalau baby boomers, mereka kan suka panjang-panjang foto dia dulu mudanya gimana apa. Is recognition. Dan itu nggak salah. Artinya milenial nggak boleh labeling baby boomers itu wah cuman segitu aja dibanggain, nggak boleh. Kenapa? Karena itu part dari mereka punya merasa direcognize dengan namanya dicantumkan di sana, dapat title dan seterusnya. Oke. Next. Gen X. Buat Gen X
Udahlah, recognition itu kasih saya kebebasan biar saya bisa work-life balance. Ya, jadi kalau Gen X, kalau apa namanya, ditawarin pekerjaan, duitnya sama, tapi yang satu cutinya lebih banyak, diambil yang cutinya lebih banyak. Oke. Oke, karena recognition-nya gitu. Buat milenial, wah, yang rewarding itu buat milenial seperti lu adalah gue punya pekerjaan yang punya purpose, meaningful, dan semau gue, sesuka gue. Iya, Gitu ya, sesuka gue. Oke. Nah, motivasi. Tadi udah dibahas ya, being valued, generation freedom, ini mungkin agak redundant gitu ya. Tapi milenial tuh ada satu traits yang khusus buat milenial. Ternyata riset mengatakan kalau milenial itu nemuin leader yang pas, yang mereka benar-benar admire, itu sebenarnya mereka bisa terretain di company itu sedikit lebih lama karena mereka motivated by orang yang menurut mereka bisa jadi panutan. Oke. Nah, buat baby boomers, tadi kita sempat discuss, menurut Anda work-life balance itu seperti apa? Nggak ada. Kerja aja udah. Saya hidup tuh untuk kerja. Jadi kalau orang tuanya ada yang buka toko misalnya, ya buka toko itu senang. Kerja gitu kan. Sedangkan buat Gen X, balance. Oke. Buat milenial, ya setelah jam 5 terserah gua mau ngerjain banyak hal lain gitu kan. I have another kick. Oke. Nah, riset mengatakan bahwa ada satu hal penting juga yang perlu disampaikan di sini adalah milenial itu ternyata di Amerika sebelum umur 30 dia mudah ganti pekerjaan 9 kali. Oke. Kenapa? Kenapa generasi atasnya itu tidak secepat itu gonta-ganti gitu ya? Karena generasi atasnya itu kalau baby boomers dia merasa loyalitas itu sebuah value. Oke. Jadi kalau zaman dulu kerja di Astra, kalau bisa yang jangan pindah-pindah karena kalau saya loyal ke perusahaan itu value saya gitu kan. Kalau Gen X ya, mereka umumnya masih pindah-pindah kerja tiap 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mereka pindah-pindah kerja karena mereka umumnya kepingin cari kerjaan yang apa namanya mungkin closer to home, bisa lebih memanage keluarga, dan more importantly mereka belum sesering siapa milenial karena mereka masih mikirin keluarga saya makan apa kalau saya sering pindah kerja dan resiko. Benar. Milenial di lain pihak seperti lu ini sama sekali nggak takut pindah kerja. Tahu kenapa? Iya. Karena overprotective dari bapaknya. Coba ingat pertama kali masuk kerja gitu kan, ditelepon sama bapaknya yang Gen X atau kakeknya yang baby boomers. Nak, gimana hari pertama? Waduh Pak, macet, capek, gini. Tahu nggak reaksinya papanya yang Gen X? Harusnya marah ya. Harusnya kayak gitu aja baru segitu aja udah. Enggak, itu kalau kakeknya. Oh, itu kakeknya. Papanya ngomong apa? Sabar. Seperti itu atau gimana? Kalau capek, ya nggak apa-apa. Nanti cari lagi, lu resign dulu. Itu salahnya Gen X. Jadi milenial itu sama sekali tidak takut pindah kerja karena ada backup dari orang tuanya yang sangat-sangat ekstra dibandingkan generasi sebelumnya, yang dia merasa ya udah. Saya punya safety net istilahnya ya. Safety net, betul. Makanya kenapa mereka pindah-pindah terus gitu kan. Nah, sekarang kita coba cover karena sudah overtime 3 menit setengah ya. Nah, tips untuk memanage up. Jadi kalau kalian misalnya masuk ke perusahaan yang pastinya manajernya dan senior directornya itu beda generasi. Nomor 1 yang harus di set itu adalah set expectation. Oke? Set expectation maksudnya apa? 1, selalu ask for clarification. Oke? Kenapa? Kenapa ini penting? Ask clarification itu kalau ada project, deadline-nya apa, kapan,
pekerjaannya harus duration-nya itu expectation seperti apa. Terus ada contohnya nggak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan supaya ekspektasinya jelas dan jangan bikin asumsi. Ini penting, kenapa? Katanya baby boomers gimana? Saya dulu ngerjain begini, nggak ada yang ngajarin. Bener nggak? Yeah. Pernah dengar gitu ya? Ring a bell. Nggak ada yang ngajarin. Jadi masa lu umur segitu masih muda pula masih minta diajarin, gitu kan? Ring a bell ya? Ring a bell. Pernah dengar ya? Yeah. Baby boomers nggak mau. Jadi kalau oke, ada project ini, urusan lu selesaikan. Oke? Yeah. Gen X memang lebih ngomong dia, tapi milenial ini menurut riset ada begini traits-nya ya. Milenial itu pada saat kecil waktu di race itu kan sering les. Kalau di Amerika kalau SMA gitu mereka ikut soccer, mereka bukan SMA doang ya, SD, SMP, SMA itu ada kegiatan soccer biasanya mereka atau baseball. Jadi milenial itu sudah ditrain dalam hidupnya dari pagi sekolah itu ada orang dewasa yang nemenin, yang ngasih tahu, yang nge-coach. Kemudian after school mereka masih ada kegiatan, kalau di Amerika itu ada soccer gitu ya, mereka ada coachnya lagi, ya. Terus kalau di Indonesia diikutin kumon, diikutin les ini selalu ada coachnya, sehingga ekspektasi milenial itu kalau masuk perusahaan orang itu sudah disiapin, kalau istilahnya lu scope of work-nya kasih tahu dong, gitu kan? Jadi jangan dimasukin kerjaan terus apa namanya? Dibiarin gitu ini aja. Targetnya ya terserah lu gimana. Milenial expect lebih preskriptif. Karena dalam pengalaman hidupnya udah biasa di-guide. Oke? Nah, sehingga milenial kalau mau memanage up, jangan assume bahwa manajernya akan langsung coach. Jadi lebih baik proaktif, tanya scope of work-nya seperti apa, deadline-nya kapan, ekspektasi deliverable-nya apa, contohnya dulu kalau ngerjain seperti apa. Oke? Tentunya tetap harus naikin profilnya si baby boomers itu atau si Gen X itu ya di awal. Oke. Jadi dan mereka juga akan happy, manajer akan happy kalau ditanyain begitu, wah jadi hero dong, seneng gitu ya. Jadi kadang kita harus play act juga ya, walaupun kita udah tahu, kadang kita harus. Nah itu ada poin berikutnya soal lu bilang kita sudah tahu, hati-hati nanti nomor satunya. Oke. Simpan. Kedua, appreciation is not promotion. Ini penting untuk set expectation. Benar-benar set expectation. Kenapa? Kembali ke cerita tadi. Milenial tuh waktu di race kan masuk, kalau di Indonesia masuk les tuh, kumon apa. Guru kumonnya, guru gambarnya, guru bimbingan belajarnya itu tahu duitnya mereka berasal kalau anaknya seneng. Benar nggak? Iya. Jadi apa yang terjadi? Mereka selalu memuji milenial. Jadi termasuk sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah zaman sekarang kan modelnya kayak Amerika. Oke? Jadi guru si orang tua Gen X ini karena saking sayangnya mereka pasti cari sekolah yang terbagus. Sekolah terbagus itu most likely umumnya udah adopt yang versi-versi Amerika gitu kan? Ya. Tahu nggak yang sekolah National Plus sama sekolah biasa bedanya? Kalau National Plus itu kalau misalnya disuruh ngapalin perkalian. Dulu zaman gua sekolah, kalau nggak hafal perkalian 2 sampai 9 lengkap, nggak dibilang pinter. Sekarang coba lihat ke sekolah-sekolah National Plus. Oke, kita step by step. Hafalkan perkalian 2. Selesai perkalian 2, baru hafal selesai perkalian 2, udah bilang awesome. Keep going up. Keep up. Keep the good work. Selalu begitu kan? Selesai, masuk les gambar. Les gambar, baru gambar bebek kecil yang jelek gitu. Gurunya bilang apa? Masa ngomong jelek? Kan dia dibayar sama orang tuanya yang anaknya harus seneng kan? Bagus ya bebeknya ya, nanti perbaikin lagi ya, gitu kan. Jadi milenial ini race dengan banyak pujian, banyak komplimen, karena orang tuanya memang lebih kasih sayang. Selama perjalanan hidupnya memang banyak coach yang harus selalu keep it up,
Yep. dengan pujian. Jadi ekspektasinya milenial tuh kalau masuk perusahaan most likely mereka expect begitu masuk cepat 2 tahun jadi direktur gitu kan, baru dipuji sedikit, oh berarti saya mau dapat promotion. Enggak, harus di set expectation-nya. Appreciation is not necessarily a promotion. Harus di set expectation supaya kalau expectation terlalu tinggi cepat kecewa. Oke, good point. Oke. Yang terakhir untuk set expectation adalah gini, masih inline bahwa dalam perjalanan hidupnya milenial tuh biasanya ada coach, ada yang ngasih tahu, jadi dia bisa freely tanya segala macam gitu kan. Jadi dia expect punya coach gitu kan. Sehingga pada saat kerja mereka itu bisa jadi ini, Vero, berharap ya sewaktu-waktu tanya manajernya selalu ready, leadersnya selalu punya waktu. Jadi pada saat masuk ke tempat kerja yang beneran, pada saat manajernya lagi sibuk sesuatu atau leadersnya lagi nggak ada waktu, mereka mau ketemu nggak bisa, langsung down. Gitu ya. Yeah. Harus set expectation. Paling umum saya temui adalah kalau waktu saya kuliah, dosen-dosennya itu kan banyak tuh ya yang sudah cukup senior, tuh nyari waktunya susahnya minta ampun. Itu pasti down, gitu kan. Nah, setelah set expectation, ayo kita gini, masuk ke satunya, drive change in manner. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang disruptif. Ya. Mereka lihat caranya baby boomers itu kuno. Bisa dilakukan 5 kali lebih cepat, lebih produktif dengan teknologi segala macam. Tapi ini bisa bikin clash. Oke? Karena itu kenapa gue sebut drive change in manner. Itu maksudnya apa? Gini. Si baby boomers bilang, nah caranya ngerjain ini. Dulu waktu saya mendirikan perusahaan ini, kerjanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini proven, makanya perusahaan ini bisa gede dan bisa gaji lu gitu kan. Jadi lu kalau ngerjain harus seperti ini. Oke? Karena milenial tuh lebih pinter pakai teknologi, ya. Respon langsungnya adalah nggak perlu 1 sampai 10, Pak. Pakai aplikasi ini 1 sampai 3 selesai, waktu lebih cepat, kerjanya lebih gampang, lebih produktif. Jangan. Oke, paling nggak suggest dari gua adalah kalau manajer kasih advice, coba dulu sebelum memberikan suggestion. Jadi jangan disuggest langsung di depan. Biarin kelihatan failure atau suksesnya ya. Bisa jadi sukses pasti, failure belum tentu. Oke. Kenapa? Karena si manajer bilang ini dulu cara gua setelah 15 tahun bekerja, cara ini terbukti. Jadi sukses ya, failure enggak. Tapi apakah sangat efisien dan ada cara lain yang lebih produktif? Jawabannya iya. Ya. Jadi kenapa poin ini penting? 1, karena memang secara experience kalian kan belum tuh. Oke. Jadi coba dulu, give it a shot sebelum suggest. Jangan langsung suggest. Karena secara pengalaman kan memang belum. Ya. Suggest-nya setelah nyoba. Kedua juga penting untuk menghindari clash di awal. Ya. Terus berikutnya adalah show and tell. Jadi banyak generasi peer maupun manajer kalian nanti akan merasa intimidated bahwa ada anak muda lebih pinter, lebih jago pakai teknologi, produktivitasnya 5 kali lebih produktif. Itu akan intimidating. Takut lah istilahnya. Iya dong. Jadi cara yang benar adalah bukan suggest di depan orangnya secara frontal, apalagi culture Indonesia, lu tahu sendiri ya, culture Jawa gitu kan. Yang disuggest adalah storytelling. Storytelling itu maksudnya lu punya cara yang lebih bagus segala macam, lu tunjukin, bukan langsung di debate. Pak harusnya pakai pivotnya Excel, kita bisa analisa ini lebih cepat. Enggak, lebih baik show and tell. Pak boleh enggak saya tunjukkan ya model lain yang mungkin bisa berguna buat Bapak. Use show and tell sehingga peer yang bukan milenial tidak merasa diajarin, tapi merasa diceritain, gitu ya. Itu lebih produktif, nggak mengurangi clash.
Last adalah navigate up. Jadi kita harus punya ekspektasi, kita harus tahu gimana untuk drive change, gitu ya. Karena kalian suka change. Drive change-nya harus in manner supaya nggak clash, dan tetap harus bisa navigate up karena kalian adalah generasi yang ambisius. Ya, kalau bisa 2 tahun kerja udah langsung jadi direktur gitu kan. Navigate up. Gimana cara navigate up? Satu, find mentor. Kalian suka sekali dengan coach waktu masih SMP, SMA, les, kuliah, itu selalu ada coachnya. Kalau butuh semacam itu, di perusahaan ada yang namanya mentor. Jadi, carilah mentor. Mentor itu selain untuk meng-guide, ya, more importantly juga mensponsor untuk kalian bisa navigate up. Karena namanya mentor most likely mungkin N+1 atau N+2, umumnya N+2 atau N+3. Jadi levelnya skip manager, jadi bukan manager tapi manager of manager atau atasnya lagi. Oke. Ya. Nah, yang menarik, nanti saya ada pertanyaan juga tentang itu. Oke. Dilanjutkan dulu. Terus berikutnya adalah mintalah job rotation. Karena kalian itu suka bosan. Oke. Cepat sekali bosan. Jadi caranya navigate up selain mentorship juga mintalah job rotation setelah complete successfully current role, bisa setahun setengah, bisa 2 tahun atau bahkan setahun, asalkan deliverable-nya bagus, mintalah job rotation. Karena dengan job rotation selain skill set-nya nambah, job rotation itu akan di-view bahwa kalau seseorang punya skill set lebih lebar, maka probabilitas untuk promosi lebih cepat. Gitu. Oke. Sampai di sini kita nggak perlu ke slide berikutnya, terakhir itu nanti aja. Oke, cool. Oke Pak, wow, luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah ada banyak sekali pertanyaan ya, ada sekitar mungkin 5 mungkin ya. Jadi mungkin dari saya dulu mungkin. Saya ini pertanyaan sudah mengganjal dari tadi. Pak Hermawan sekarang bekerja di Indonesia. Dulu pernah menjadi salah satu senior manager di US. Untuk emerging market, pastinya di tim Bapak ada yang millennials, ada baby boomers, ada yang Gen X dan segala macam. Bagaimana Bapak melihat perbedaan milenial yang Bapak temui ketika di US dan milenial yang Bapak temui ketika di Indonesia? Oke, jadi gini, secara traits atau value, sebenarnya over generation ini adalah unanimous, artinya baby boomers di Eropa, baby boomers di Amerika, dan baby boomers di Indonesia traits-nya sama, yaitu kerja keras, itu traits-nya sama. Millennial traits-nya pun sama. Oke, traits-nya sama. Secara traits, apa ya bahasa Indonesia traits-nya? Sifat. Sifat, ya. Sifat dan kelakuannya sama. Yang membedakan begini, kalau ini bukan berarti labeling, tapi saya lihat milenial di negara yang sudah lebih developed, bukan emerging, itu milenialnya lebih mandiri. Dalam arti Gen X-nya di negara maju, biasanya setelah anaknya umur 18 kan ditendang keluar tuh. Sana lu keluar rumah, own your own life. Kalau kuliah disuruh utang sendiri ke negara, nanti biar mereka nyicilnya waktu udah kerja. Milenial di Indonesia, Gen X-nya terlalu sayang sama anaknya, terlalu manjain anaknya, sehingga milenial di Indonesia dibandingkan yang sudah develop market, biasanya lebih mandiri yang di sana. Oke. Good answers. Oke, jadi ada pertanyaan nih Pak, saya bacain satu persatu, mulai dari yang paling awal dulu, ini nggak ada namanya. Seperti apa survival milenial yang less capital dan less access to social network? Intinya adalah bagaimana sih tips survival untuk milenial yang mungkin tadi kan Bapak cerita bahwa mereka dibesarkan, disayang oleh orang tuanya, semua ada, semua dikasih. Bagaimana dengan situasi di mana milenial tersebut dibesarkan di lingkungan yang kurang beruntung? Gini, definisi kurang beruntung itu relatif. Oke. Kalau kita ambil konteks Indonesia gitu ya. Bahkan milenial yang di-raise oleh abang-abang tukang bakso gitu ya. Level kasih sayangnya
Wah, ada distorsi. Moga-moga. Nggak apa-apa. Bapak dekat aja ke situ. Nggak Ya, apa-apa. ya. Santai aja. Ini bisa filter itu ya. Kelihatannya bisa, santai aja. Oke. Yang penting Bapak dekat, Jadi, suara Bapak lebih dominan. Ya, jadi itu pertanyaan bagus. Tapi saya mau bawa konteksnya itu adalah konteks bahkan abang-abang tukang bakso itu, ya, Gen X, pada saat dia punya anak milenial, ya, dia akan usahakan above and beyond, dia punya capability untuk memastikan anaknya dia punya edukasi lebih bagus dari dia, gitu ya. Punya banyak hal yang dia akan kasih above and beyond dari yang dia dapatkan sebelumnya. Oke? Artinya begini. Dalam konteks scope level abang tukang bakso, ya, traits-nya milenial itu tetap akan lebih punya akses terhadap teknologi lebih daripada bapaknya, punya akses terhadap edukasi lebih daripada bapaknya, dan bahkan sering lihat juga abang-abang tukang bakso itu juga kalau perlu nggak ngerokok gitu ya, supaya anaknya punya tablet gitu ya, supaya anaknya bisa akses dunia luar gitu ya, walaupun mungkin 3G-nya juga mungkin pakai yang paling murah atau apa, tapi sudah secara traits itu unanimous. Cuman degree-nya mungkin yang abang tukang bakso tidak bisa memberikan misalnya MacBook Air gitu ya, enggak. Tapi at the same category access to device, dia pasti beliin anaknya either laptop murah atau dia kasih anaknya tablet. Contoh, saya punya supir, dia rela tidak bukan tidak, karena orang ngerokok itu susah dikurangin, susah dihapus, tapi dia mengurangin rokok, nabung supaya beliin ponakannya tablet. Oke, supaya apa? Supaya pinter Pak katanya gitu. Padahal dia nggak ngerti tablet itu sebenarnya ngapain gitu ya. Tapi itu terjadi. Jadi traits-nya masih unanimous, tapi degree of variasi device-nya, variasi jenis pendidikannya pasti beda. Tapi traits-nya sama, karena itu unanimous. Oke. Berikutnya nih, dari Leo, bukankah masalah utamanya lebih ke age gap dan bagaimana menyesuaikannya daripada asal generasinya? Karena menurut saya setiap manusia diciptakan unik, meski punya kesukaan musik dan yang lain-lain yang sama sesuai dengan generasi umurnya, tapi ketika bicara soal karakter dan attitude, everyone is unique dan nggak bisa di-generalize. Nah ini menarik nih, kelihatannya dia kurang setuju dengan pengkotak-kotakan milenial, baby boomers dan segala macam, karena dia percaya bahwa setiap orang itu unik. Gimana tanggapan Pak Hermawan? Betul. Jadi setiap orang itu pasti unik. Oke? Setiap orang itu pasti unik. Cuman degree of uniknya itu pasti ada sesuatu yang common. Contoh, tidak perlu pakai pengkotak-kotakan milenial. Oke? Sesama orang Jawa, sesama orang Batak, sesama orang Manado, unik nggak? Iya. Ada yang sama nggak? Bahasa, sifat, latar belakang. Sifat, traits-nya ada yang sama nggak? Kalau saya dari Jawa, mungkin saya bisa lihat teman-teman dari Jawa itu sifatnya ada kesamaan, walaupun kadang ada deviasi di sana dan di sini. Betul, intinya sama ke sana. Jadi analogi itu buat Mas Leo, betul, setiap orang unik, mungkin trait-nya ada 100 gitu ya. Traits generation itu ada yang sama, unanimous. Tapi bukan berarti dia membuat setiap orang jadi sama, enggak. Oke, jadi kita scope yang kita discuss itu adalah traits generation-nya. Sama dengan seperti kita ngomong, ayo kita lihat orang Manado, kita lihat semua orang Manado, pasti setiap orang Manado punya sekian banyak uniqueness masing-masing, tapi yang scope yang kita bicarakan adalah traits dia sebagai orang Manado. Nangkap nggak maksudnya? Iya, dapat. Oke. Jadi itu ya, Mas Leo tadi. Leo ya, kalau ada mau tanggapan silahkan. Kemudian, nah ini menarik nih, mana tadi? Waduh, udah panjang sekali. Sebentar, ini aja dulu nih, Mas Agung Andiojaya, panggil aja Mas Agung mungkin ya. Ini pertanyaan cukup baik. Jika untuk kami yang bekerja di pemerintahan, Bapak ada suggestion nggak untuk menghadapi pejabat atasan kami? Nah ini seru nih Pak, harus politically correct juga nih.
Kemudian terkait job rotation nih Pak. Job rotation di pemerintahan juga bisa dibilang cukup kaku dan tidak ada jaminan akan dipromosi. Apakah Bapak pernah menghadapi klien yang seperti ini? Oke, Pemerintahan nih konteksnya nih. jadi gini, apa namanya? Saya harus bilang bahwa untuk di public sector atau government itu adalah institusi yang highly regulated, oke? Karena menyangkut public policy, gitu ya. Jadi di lingkungan yang highly regulated, yang terjadi adalah karena itu menyangkut law dan seterusnya, gitu ya. Yang terjadi adalah apa namanya, generasi employee-nya harus follow itu punya regulasi dan law-nya itu karena highly regulated. Jadi masalah tentang apa namanya, masalah tentang generation class ini memang institution culture akan lebih dominan. Contoh selain public sector, banking misalnya, oke? Di banking itu karena highly regulated, artinya kalau ada proses dari uang masuk sampai ini stepnya harus sekian, ya. Itu intentionally highly regulated karena resiko apa segala macam. Maka dalam proses scope yang highly regulated itu any generation harus follow through karena highly regulated. Jadi sangat poin yang sangat bagus untuk disebut di sini oleh Mas Agung bahwa kelas ini akan terminimalisasi di sebuah institusi atau entitas yang highly regulated karena for good reason, ya. Jadi government institution harus highly regulated karena mengenai public policy. Iya, prosesnya sudah baku lah ya. Ya, banking akan highly regulated karena soal uang gitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah untuk scope SOP yang highly regulated. Karena dalam 8 jam kerja kan nggak harus semua apa namanya role and responsibility itu benar-benar 100% highly regulated gitu. Tapi saat prosesnya highly regulated, mau nggak mau harus follow through. Kemudian tips Bapak nih untuk Mas Agung misalnya, ini saya mungkin akan follow through lagi ya. Tips Bapak bagaimana nih untuk di government atau public sector, bagaimana caranya untuk bisa bisa promosi dengan cukup cepat ya? Karena gini, pengalaman pribadi, saya punya istri ya, dan istri saya bekerja di salah satu BUMN, dan untuk di BUMN ini memang sudah ada istilahnya standarnya untuk promosi 2 tahun naik level ini, 2 tahun naik level ini. Nah, kalau kita balik lagi ke milenial, kan kita nggak sabaran nih Pak. Apa tipsnya Pak? Sebenarnya tipsnya relate ke mentoring, kalau boleh saya share. Karena ada banyak contoh di perusahaan state-owned enterprise atau BUMN, di mana top performing talent yang sekarang sudah jadi CEO, yang dia lakukan, yang saya pelajarin, kebetulan saya kenal gitu ya, dia punya sponsor atau mentor gitu ya. Dari start dia dari pada saat dia start karir, dia udah build mentorship, mentorship dengan yang skip level. Nah pada saat yang skip level ini mendapatkan pekerjaan di tempat lain dengan posisi lebih tinggi, dia akan tertarik. Jadi kalau boleh saya usul, sebenarnya buat milenial yang masuk public sector, karena itu highly regulated, jadi nggak bisa terlalu banyak drive change, gitu ya, nggak bisa tiba-tiba ini SOP untuk melakukan ini 10 step, wah sebenarnya 3 step bisa, nggak bisa karena highly regulated. Tapi kalau mau navigate up, suggest saya adalah carilah mentor yang tepat. Dan cari mentor itu juga ada artnya, artinya nggak bisa asal posisinya tinggi terus dijadiin mentor, harus dinilai juga probabilitas dia untuk bisa punya karir up juga, karena mentinya akan ikut pada saat dia up. Oke, good point, very good point. Nah, ini dari Mas Seto ya. Kalau belum menjawab mungkin bisa ditambahkan saja di situ di komen. Dari Mas Seto nih, ini bagus juga. Apakah basic value seperti kerja keras,
komitmen, fokus, dan lain-lain itu bisa diterapkan untuk milenial. Apakah prinsipal yang diberikan oleh para motivator terkenal seperti Brian Tracy, Anthony Robbins, dan lain-lain masih valid untuk millennials? Do they even listen to this? Ya, jadi kalau boleh dibilang gini, cara ngelihatnya gampang. Oke, cara ngelihatnya kan. Semua sistem yang mendisrupt cara lama itu semuanya di-create oleh milenial. Artinya the world is changing very fast thanks to you guys, kalian para milenial, dan semua teori-teori yang dulu dibikin itu moving forward akan di-rewrite. Oke, di-rewrite. Contoh ya. Kalau ambil contoh Uber, paling gampang ya, paling gampang contoh Uber. Sudah berapa banyak policy tentang taksi di banyak negara harus dirubah dan difleksibelkan karena Uber. Oke, jadi malah aturan-aturan baku yang sebelumnya pernah ada itu sekarang harus di-rewrite gara-gara kalian. Pertanyaannya, kenapa harus di-rewrite? Kan bisa di-enforce kan? Iya. Jangan lupa, yang enforce kalah jumlah sama yang milenial. Oke. Contoh lagi. Kalau owner dari sebuah perusahaan besar, dia enforce kerja harus 12 jam sehari karena loyalitas, dikasih gaji tinggi. Apa yang terjadi? Kalau Gen X mungkin masih mau, tapi milenial nggak mau dong. Enak aja, hidup gua dibeli sama lu gitu kan. Yang terjadi apa? Dia boleh enforce itu, tapi nggak ada yang masuk perusahaan dia. Nah, pada saat dia nggak ada yang mau masuk perusahaan dia, secara demografis itu nggak bisa ditolak bahwa piramidanya yang paling banyak workforce sekarang adalah milenial. Jadi kalau dia cari pekerja, paling banyak available milenial. Jadi pilihannya dia yang adjust atau milenial yang adjust. Jawabannya adalah dianya yang harus adjust. Kenapa? Kalah jumlah. Jadi moving forward semua policy soal crowdsourcing segala macam moving forward akan di-rewrite. Kenapa? Kalah jumlah. Nanti yang baby boomers, maaf kata kan harus menghadap Tuhan gitu ya. Gitu ya. Yeah. Yang naik di puncak-puncak adalah Gen X, dan Gen X lebih kolaboratif dengan milenial, lebih ngerti, lebih ngomong. Jadi itu semua akan di-rewrite. Oke. Contoh paling gampang Uber. Dengan adanya Uber, berapa peraturan harus dirubah seluruh dunia? Ya. Menarik. Ini ada lagi nih pertanyaan cukup bagus lagi dari nggak ada namanya. Bagaimana beradaptasi dan manage up dengan suasana yang baru, seperti perbedaan bahasa yang terlalu jauh? Misalkan kita cuma mengetahui bahasa Inggris, namun keseharian lingkungan baru tersebut menggunakan bahasa Jepang. Wah, ini kelihatannya bekerja untuk perusahaan Jepang nih. Dan tidak banyak yang mengetahui bahasa Inggris. Bagaimana menurut Bapak? Oh gini, itu mah gampang. Karena kan kalian semua pintar-pintar semua, gitu kan? Akses ke teknologi juga lebih gampang, gitu kan? Ya belajar aja bahasa Jepang. Kalau misalnya belajar bahasa kan mungkin butuh struggle yang banyak ya. Mungkin di antara 100 orang mungkin 1, 2, 10 lah yang bisa belajar. Gimana tuh the rest of the people, the mainstream? Enggak, malah gue ngelihatnya yang dapat opportunity seperti itu bukan mainstream. Karena kalau mainstream nggak akan pernah dapat kesempatan dapat opportunity di Jepang dengan di-hire kan, walaupun nggak bisa bahasa Jepang. Jadi yang punya opportunity bisa ke Jepang tanpa bisa bahasa Jepang pasti outliers. Jadi kalau buat outliers nggak masalah, belajar mah gampang. Oke. Akses ke teknologi juga banyak. Oke. Jadi tipsnya adalah ya kita pintar, belajar aja. Oke. Akses ke teknologi banyak kan. Kalaupun nggak bisa belajar les bahasa Jepang, bisa coba pakai Google Translate. Kita kan pemberani gitu ya, kadang modal nekat. Iya. Gimana lah konnichiwa atau apa seperti itu. Mulai dari simpel-simpel, tapi lama-lama orang akan appreciate, wah ini orang trying to speak up my language nih. Mungkin lama-lama bisa belajar yang basic. Bukan isu, pinter-pinter semua. Kan kalau nggak pinter nggak mungkin dapat opportunity itu. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ray atau Ri ya, REE. Bagaimana cara untuk memberitahu kepada baby boomers kalau ada cara lain atau solusi lain yang mungkin lebih tepat
dan efektif dari suatu problem tanpa kita menimbulkan suatu konflik. Nah, Apa dengan memberi contoh kasus atau bagaimana? Tadi mungkin sudah jelas sudah. dengan memberi contoh, tapi mungkin boleh Bukan, dielaborate lagi? coba dulu sebelum Oh, oke. protes. Hmm, Itu powerful sekali. hmm, Coba dulu cara begini. Jadi bandingkan nih dua situasi. Situasi satu dikasih tahu ini 10 langkah untuk Anda melakukan. Belum dilakukan udah bilang, "Pak, saya punya 3 langkah lebih bagus." Apa jawabannya baby boomersnya? pasti akan defensif ya. Gua itu yang mendirikan perusahaan. Hmm, Gua start dari nol. Lu tahu apa? Kan gitu jawabannya. hmm, Skenario B, ini 10 langkah yang lu harus lakukan. Oke Pak, saya coba dulu. Terus selesai. Balik lagi. Pak, saya udah lakukan apa yang Bapak mau. Oh iya, bagus. Hasilnya begini Pak. Bagus. By the way, Bapak tahu nggak, boleh nggak saya coba cara lain yang mungkin bisa, cara Bapak itu saya bisa rangkum. Dari 10 jadi 5. Hasilnya beda karena coba dulu sebelum suggest. I see. Itu powerful sekali. Oke, ini sedang nggak ada pertanyaan lagi. Oh udah ya, okay. On time semua, hebat on time semua ya. Oke, jadi ada summary di slide berikutnya atau bagaimana Pak? Enggak, cuman penutup aja. Jadi thank you buat yang apa namanya, nanti misalnya mau tanya-tanya atau mau kontak apa segala macam, saya kasih email saya yang baru karena nanti per 1 Oktober I made another move ke B2B e-commerce di Busy, nanti email ke yang Busy aja. Pertanyaan tadi ada pertanyaan cukup bagus dan pasti semua orang bertanya ini, boleh nggak dapat bahannya Pak? Boleh, nanti minta aja sama ini. Oke, ya, oke. Saya mau sedikit bertanya sesuatu yang lebih melihat ke depan ya. Kita sekarang ada di milenial. What's after milenial Pak? Generation Z. Gimana mereka itu? Jadi traits mereka adalah, kalau milenial itu mungkin tepatnya begini ya, mereka mungkin SD baru akses ke teknologi kali ya, yang baru-baru. Generation Z ini bahkan lebih parah, baru OE aja udah bisa sentuh dia. Oke, jadi familiaritas mereka dengan apa namanya teknologi itu 2 kali lebih native daripada milenial. Tapi menuju workforce, kan yang kita bilang nih konteksnya konteks workforce. Bener. Itu masih jauh. Jadi sekarang ini benar-benar eranya milenial. Kalau kita bicara PhD, itu kan kita bicara tentang menganalisis dan mungkin kadang memprediksi. Menurut Bapak, dalam 10-20 tahun ke depan, landscape dalam dunia kerja akan seperti apa dari sisi baik, dari sisi jumlah, culture, maupun yang lain? Ini yang dipredik. Corporation itu akan kesulitan mendapatkan pegawai tetap. Menarik tuh. Kenapa? Karena para milenial tidak bekerja untuk cari duit, tapi meaning to the end, gitu ya. Saya kerja untuk mewujudkan cita-cita saya, gitu ya. Jadi milenial not necessarily mau bekerja di company itu karena for the sake of brand Microsoft, Intel, atau Busy atau apa gitu ya. Enggak. Jadi mereka akan bekerja untuk sesuatu yang mereka punya idealismenya di sana. Sehingga moving forward, corporation akan beroperate dengan jumlah karyawan lebih sedikit dan sifatnya akan lebih banyak outsourcing. Karena para milenial itu kalau mau bekerja, ya saya mau bekerja dengan waktu yang saya bisa kontrol sendiri. Artinya akan lebih banyak freelancer, akan lebih banyak outsourcing company yang di-own sama milenial, dan company-company itu mau nggak mau harus adapt, mereka harus outsource-kan bisnis prosesnya itu ke luar, ke para milenial. Karena mereka nggak bisa meretain milenial masuk ke corporation dengan rules-rules yang mereka tetapkan. Karena corporation biasanya kan gajinya dinaikin aja pasti stay. Mereka enggak ya? Tidak lagi. Nggak usah 10 tahun, 5 tahun lagi juga akan 5 years down the road itu akan terjadi. Makanya situs-situs crowdsourcing itu lagi laku berat, dan semua project itu dicacah jadi milestone kecil-kecil, modul kecil-kecil, sehingga bisa di-outsource-kan kemana-mana. Oke. Satu pertanyaan lagi, ini sebenarnya pertanyaan titipan ya. Sebelum kita ke sini ada teman WhatsApp saya,
Saya kenal dia cukup baik gitu ya, karirnya cukup cepat gitu ya, dari satu perusahaan dia kemudian cukup achieve, kemudian ditawari perusahaan lain level lebih tinggi dia pindah, tawaran perusahaan lain lebih tinggi dia pindah, lebih tinggi dia pindah. Which is itu trade-nya milenial ya, ada opportunity lebih bagus dia pindah, ada apa responsibility lebih besar dia pindah. Tapi dia bertanya, bagaimana sih caranya kita untuk tetap bisa excel dari sisi karir walaupun pindah perusahaan tanpa mendapatkan label sebagai kutu loncat, karena dia juga concern nih saya lompat-lompat gini walaupun lompatnya naik, gimana caranya saya nggak burning bridge. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena itu akan jadi the new norm. Jadi norma baru 5 years down the road, semua orang paling cuma setahun. Setahun? That's extreme. Ya. Wow. Karena opportunity-nya banyak dan it's a hot market dan hire akan seperti di Amerika, is okay. Jadi orang keluar masuk akan jadi umum. Tapi tetap aja budaya kalau kita lihat di Indonesia ya. Oh, itu akan pasti akan ada labeling, pasti akan ada ini kok orang kok pindah-pindah terus. Ya, tapi yang bagian ya? Labeling kan makin lama makin ke atas menghadap Tuhan kan? Good point. Iya, jadi itu akan jadi the new norm. Hajar boleh aja ya. Itu akan jadi the new norma. Dan semua headhunter akan punya bisnis revenue model yang akan berbeda. Kalau headhunter sekarang kan kalau talentnya bisa bertahan setahun, dia dapat sekian kali gaji dari talent itu gitu kan. Nah ini mungkin company-nya juga nggak mau karena bolak-balik harus ada headhunter bolak-balik gitu kan. Revenue modelnya juga pasti akan berubah. Itu akan jadi the new norm. Oke, Pak. Satu pertanyaan lagi, ini menarik. Tadi kita bicara tentang overconfidence. Confidence ya. Kadang kalau saya lihat banyak sekali milenial yang punya confidence yang cukup tinggi. Nah, challenge-nya adalah ketika kita menginterview, gitu kan, menginterview sebagai bapak, sebagai boomers atau misal sebagai generation X gitu ya. How do you differentiate orang yang memang confident dan bagus dengan orang yang overconfident dan sebenarnya kurang begitu bagus seperti itu? Bagaimana Bapak membedakan dan bagaimana juga milenial jangan sampai masuk ke dalam jebakan di mana kadang-kadang mereka merasa bahwa kalau saya bisa bahasa Inggris lancar, kemudian bicara lancar, pasti saya akan di-hire di mana-mana. Padahal not the case gitu. Gimana menurut Bapak? Jadi gini, pertama orang confident itu sudah plus point. Regardless dia bisa atau enggak, orang confident itu plus point. Jadi view-nya harus positif dulu ya. Itu satu. Kedua, para manajer Gen X dan baby boomers sudah punya ekspektasi milenial itu ya setahun lah gitu ya. Karena di labeling mau nggak mau sekarang tuh di labeling memang gampang bosan. Jadi sudah ada set expectation nggak akan lama. Oke. Yang terakhir more importantly adalah kalau saya adalah I will start asking questions untuk mengetahui kalau saya pribadi gitu ya, untuk menginterview orang-orang yang confidence adalah saya akan start explore dengan leading questions tentang gimana sih dia resolve problem, karena dari logic yang dia dapat itu menentukan apakah dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik atau enggak. Tapi kalau ekspektasi retain, semua orang sudah punya expectation milenial paling setahun, 2 tahun. Jadi expectation sudah di-set. Nah, bagi teman-teman yang mendengarkan sesi ini dan kebetulan bekerja di bagian HRD, pastinya kita tahu kalau misal karyawan keluar, itu biaya untuk mereplace-nya itu sekitar 120% lebih mahal daripada ketika dia nggak keluar ya. Jadi mungkin nge-hire-nya prosesnya lebih mahal, harus cari headhunter, belum lagi readiness-nya segala macam. Apa sih yang harus dilakukan berbeda oleh para HRD? Oke. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu harusnya ada satu slide lagi di sini. Jadi sebenarnya dilihat seperti tadi dengan sisi opposite-nya. Jadi pertama HRD harus siapin opportunity untuk job rotation. Jadi si milenial ini pada saat bosan daripada keluar, dia tetap di perusahaan tapi different job. Oke. Kedua yang harus dilakukan adalah mentoring. Jadi seperti tadi ternyata riset mengatakan bahwa milenial ini akan stay lebih lama kalau dia bisa menemukan leader yang menurut dia
dia bisa admire, dia bisa belajar banyak. Jadi dibikin formal program mentoring. Jadi sama dengan seperti yang tadi udah disebut, cuman different direction gitu kan. Terus more importantly lagi bahwa milenial itu kan kepingin kerja for a reason gitu ya. Maka si perusahaan-perusahaan HR itu harus mulai di perusahaan itu dibikinkan volunteer activities supaya si milenial itu saat bekerja dia tahu bahwa kerja di perusahaan ini itu kayak contoh Jarum gitu ya. Dia menghijaukan pantai utara dengan pohon tiram besi. Jadi si milenial ini kalau bekerja di grup Jarum bisa merasa saya contribute terhadap penghijauan. Betul. Jadi ada banyak, tapi main poinnya itu sih. Oke. Cool. Thank you Pak Hermawan. Kelihatannya sudah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sekian dulu sesi dari kita, dari Pak Hermawan juga tentang milenial. Jadi Pak, 1 kalimat, 2 kalimat penutup sebagai kesimpulan. Jadi gini, 1 kalimat penutup ya. Millennial is the future of corporation. Dan corporation akan dramatically change karena kalian itu sangat disruptif ya. Yang kita expect adalah milenial itu adalah generasi dengan tingkat produktivitas tertinggi karena mereka akses ke teknologinya bagus, mereka selalu ingin disrupt gitu ya. Jadi manfaatin itu di-amplify sebesar-besarnya. Gitu. Jadi gunakan teknologi, bikinlah produktivitas lebih tinggi segala macam karena this is your era, this is your time, dan kalian bisa mendisrupt sekian banyak hal yang mungkin kayak contohnya taksi di Indonesia butuh 25 tahun untuk bisa segede ini, ternyata dengan Gokar hanya dengan setahun bisa ngalahkan semua revenue-nya taksi-taksi itu gitu kan. Jadi ini your era. Jadi harus benar-benar di capitalize, di optimize lah opportunity-nya. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, sekedar mengingatkan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat kita ada webinar lagi. Nanti akan dibantu oleh Via. Jadi nanti webinar akan bicara tentang bagaimana tips untuk menulis di media massa, bagaimana tips untuk menulis gagasan di media massa sehingga kita bisa menjadi thought leaders dan kita bisa menjadi opinion leaders. Oke, so kalau teman-teman hobi menulis jangan sampai lupa untuk datang sesi nanti secara virtual jam 8. Linknya ada di Milis dan ada di sosial media yang sudah kita post. Oke Pak Hermawan, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya undur diri dulu, nama saya Vero dari PK38. So see you lagi. Oh ya, by the way kita ada ada webinar lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu dari TU Berlin. Kita akan bicara tentang the era of smart city. Jadi teman-teman yang dari urban planning, teman-teman yang dari sosiologi dan teman-teman yang dari arsitektur mungkin you don't wanna miss this. Alright, so akhir kata terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih. Bye. Luar biasa.